Halo, salam profit. Apa kabar teman-teman semua? Ya, video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keunggulan dalam bisnis forex. Saat ini kita akan mempelajari tentang kelemahan dalam bisnis forex. Ya, jadi silakan disimak. Jadi semua bisnis pasti ada kelemahannya ya, mau forex atau bisnis-bisnis yang lain. Jadi tidak ada yang 100% unggul, di mana pasti ada untung dan rugi. Nah, kita akan bahas tentang kelemahan forex. Kelemahan forex itu sebenarnya ada beberapa. Kita akan buat secara sederhana saja. Jadi forex itu bersifat global dan fluktuatif. Karena uang pada dasarnya kan dipakai sama semua orang dan semua negara nih sebagai alat transaksi. Maka pergerakan nilainya naik dan turun itu sangat cepat sekali sehingga sulit untuk diprediksi. Nah, dan forex juga bergerak itu 24 jam dalam 5 hari. Jadi sangat berbeda jauh dengan saham ya teman-teman. Karena kalau saham kan bergerak sesuai jam kerja pada setiap negara tertentu gitu. Jadi ada saham di negara mana, ya disitulah dia ikutin jam kerjanya ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ini yang versi dari kami pribadi. Kelemahannya adalah membuat lupa diri. Jadi ketika kita trading, kita tidak bisa mengontrol lagi emosi, sehingga kita dapat membuat kacau transaksi kita, misalkan dengan cara memperbesar lot, terus tidak ada analisa. Jadi banyak sekali yang eh, teman-teman yang lupa diri ya, kalau kita bilang lupa diri atau tidak bisa mengendalikan emosinya, akan terjadi kerugian pada akun-akun mereka, bahkan ada yang loss. Terus, nah kelemahan lainnya ini bersifat eksternal ya. Jadi bukan dari diri kita sendiri. Jadi banyak yang beranggapan forex adalah judi atau bisnis yang penuh resiko. Nah, ini menurut kami itu tergantung persepsi masing-masing saja sih. Jadi eh semua hal yang bisa dibilang judi, jika tidak tahu ilmunya, maksudnya melakukan apa saja bisnis, tapi tidak didasari oleh ilmu atau bisa dibilang juga sekedar coba-coba. Nah, bisnis kalau kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu caranya, kita nggak tahu eh, bagaimana cara menjual, bagaimana cara bertransaksi, atau sekedar mencoba-coba, ya itu seperti judi, jadi untung-untungan. Nah, ada juga yang bilang beresiko tinggi sekali. Benar, saya jawab forex beresiko tinggi sekali. Tapi kalau kita tahu cara manajemen money-nya, cara bertransaksinya dengan baik dan benar, itu mungkin bisa mengurangi dari resiko yang tinggi sekali itu. Nah, baik. Nah, kabar baiknya adalah dari semua bisnis, mau forex ataupun yang lain, ketika seseorang itu berhasil, dia akan bilang bisnis itu bagus untuk dia. Tapi kalau misalnya dia nggak berhasil atau melakukan kerugian, dia akan bilang ini nggak bagus untuk saya. Jadi tergantung ke personalnya masing-masing, apakah dia giat atau disiplin atau passionnya di dalam bisnis tersebut. Seperti halnya juga forex. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu sekarang kelemahannya forex, ya kami menyarankan untuk belajar dan mencoba. Nah, jika nggak tidak cocok ya tinggalin aja. Nah, jika cocok lanjutin dan selalu terus belajar. Termasuk juga bisnis-bisnis yang lain. Nah, juga di luaran banyak yang langsung menilai langsung gitu loh. Maksudnya forex itu adalah sebenarnya padahal mereka belum pernah mencoba, belum pernah terjun, hanya sebatas mendengar dari orang-orang mungkin yang pernah rugi. Jadi saran kami juga jangan pernah menilai langsung jika belum pernah coba maupun mendengar dari perkataan orang lain. Nah, jadi harapan kami adalah maupun itu bisnis forex atau bisnis yang lain, ketika Anda ingin mencoba, benar-benar serius dan mempelajari gitu loh. Jadi ketika tidak berhasil, Anda bisa menilai apakah ini cocok untuk saya atau tidak, atau apakah ini passion saya atau tidak gitu. Jadi teman-teman itu nggak akan rugi. Mungkin rugi waktu, tapi dalam rugi waktu itu teman-teman dapat pelajaran gitu. Tidak hanya sekedar mencoba-coba gitu. Nah, satu lagi, mungkin banyak modus-modus dari orang yang mengatasnamakan forex, mungkin itu ada banyak. Dan juga teman-teman kami sarankan tidak untuk tergiur dengan hasil profit atau iming-iming yang mereka berikan gitu, karena just marketing. Jadi baiknya Anda melakukan personal sendiri, karena apa? Anda akan mengetahui nih
baik dan buruknya, dan Anda punya pengalaman yang baik nanti ke depannya. Jadi dari kami hanya itu saja yang dapat kami sampaikan tentang kelemahan. Mungkin teman-teman bisa googling atau lihat-lihat artikel atau lihat-lihat video yang lain tentang kelemahan forex, mendapatkan profit. Ideal Pip, kita akan memberikan edukasi, komunitas, dan signal. Jadi, dan kita akan mengajarkan tentang money management itu seperti apa, cara analisa itu seperti apa. Baik teman-teman, terima kasih akan waktunya untuk melihat video ini. Salam profit dari kami, idealpip.com.